Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore dan selamat malam ya, dimanapun kamu berada. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Film Cerita Seru. Channel ini ada untuk kamu yang suka dunia film dengan cerita yang menarik dan penuh kejutan. Di channel ini kamu akan menemukan rangkuman cerita film, review film, narasi serta pembahasan alur cerita dari berbagai genre populer seperti action, thriller, horor, drama, misteri, hingga film petualangan. Semua cerita disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, singkat, dan tetap seru banget untuk diikutin. Channel Film Cerita Seru ini hadir untuk membantu kamu seperti kamu itu untuk memahami jalan cerita film dengan lebih cepat tanpa harus menonton filmnya secara penuh, cocok untuk kamu yang ingin mengetahui ringkasan cerita film sebelum menonton, atau sekadar mengingat kembali film favorit yang pernah kamu tonton, dan tentunya di channel ini semuanya gratis ya. Jika kamu pecinta cerita film, atau maniak nonton film, jangan lupa subscribe channel Film Cerita Seru ini ya friend, agar kamu tidak ketinggalan mengikuti rangkuman film terbaru nih, cerita film populer nih, dan berbagai kisah film menarik lainnya. Yuk mari kita check it out bersama ke filmnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul All You Need Is Kill. Film ini bergenre fiksi aksi petualangan yang sangat unik karena membawa konsep waktu yang berulang-ulang seperti sedang memainkan video game. Film ini dirilis pada tahun 2026 dan langsung menarik perhatian banyak penonton di seluruh dunia karena ide ceritanya yang aneh tapi sangat seru. Di tahun penayangannya, film ini berhasil mengumpulkan penonton besar di box office internasional. Banyak penonton menyukai cerita tentang seseorang yang terus hidup kembali setiap kali ia mati, sehingga membuat setiap pertempuran menjadi semakin seru dan menegangkan. Cerita dimulai dengan seorang gadis remaja bernama Rita. Rita diperankan oleh aktris muda yang sangat energi bernama Hana Sugisaki. Di dalam film ini Rita digambarkan sebagai gadis yang ceroboh, agak keras kepala, tapi memiliki keberanian yang besar. Rita memiliki rambut merah yang unik dan agak lucu. Kadang rambutnya terlihat seperti habis disetrum listrik kecil karena selalu berdiri tidak rapi, tetapi justru itulah yang membuat penampilannya menjadi sangat khas. Rita tinggal bersama ibunya di sebuah kota yang awalnya terlihat damai, kehidupan mereka sederhana. Setiap pagi ibunya memasak sarapan, sementara Rita bersiap pergi menjalani aktivitas seperti remaja biasa. Namun suatu malam Rita mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpi itu langit tiba-tiba berubah gelap, dari langit jatuh sesuatu seperti meteor bercahaya, benda itu jatuh jauh di luar kota dan membuat tanah bergetar. Kemudian dari tempat jatuhnya benda itu muncul makhluk raksasa seperti bunga aneh bercampur bintang laut, monster itu bernama Darol. Darol bukan monster biasa, tubuhnya terlihat seperti tumbuhan raksasa dengan tentakel panjang yang bergerak seperti akar pohon. Setiap kali tubuhnya terbuka seperti bunga mekar, dari dalamnya keluar monster-monster kecil yang menyerang manusia. Dalam mimpi itu Rita melihat kota hancur, bangunan runtuh, orang-orang berteriak panik, monster-monster menyerang tanpa ampun. Rita berlari mencoba menyelamatkan diri. Namun pada akhirnya ia tertangkap oleh salah satu monster dan semuanya menjadi gelap. Ketika Rita terbangun dari tidur, ia mengira itu hanya mimpi buruk biasa. Tetapi rasa aneh masih tersisa di kepalanya. Keesokan harinya Rita pergi ke kantor polisi karena ia merasa mimpi itu terlalu nyata. Rita mencoba menjelaskan kepada polisi tentang monster Darol yang akan datang menghancurkan kota. Tentu saja polisi tidak percaya. Salah satu polisi bahkan berkata dengan wajah datar, "Mungkin kamu terlalu banyak menonton film monster." Rita kesal sekali. Ia pulang dengan perasaan jengkel karena tidak ada yang percaya padanya. Hari itu Rita pergi naik mobil bersama ibunya, mereka melewati jalan yang sepi di dekat sungai. Namun tiba-tiba mobil mereka mengalami kecelakaan. Mobil tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Air masuk ke dalam mobil. Rita mencoba membuka pintu tapi tidak berhasil. Ia melihat ibunya mencoba menolongnya. Namun air semakin naik dan mobil mulai tenggelam. Rita merasa napasnya hilang. Penglihatannya mulai gelap, dan akhirnya ia mati tenggelam. Tetapi sesuatu yang sangat aneh terjadi. Rita tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya lagi. Hari kembali ke pagi yang sama seperti sebelumnya. Rita langsung duduk di tempat tidur dengan wajah kaget. Ia sadar bahwa ia baru saja mati. Tetapi sekarang ia hidup lagi. Peristiwa meteor di langit terjadi lagi persis seperti sebelumnya. Rita mulai menyadari sesuatu. Ia sedang terjebak dalam lingkaran waktu. Hari yang sama terus berulang. Seperti permainan video game ketika karakter mati lalu kembali ke awal level. Pada awalnya Rita merasa panik.
Namun setelah beberapa kali mengalami kematian dan kembali hidup, Rita mulai terbiasa. Ia mulai mencoba mengubah kejadian yang akan datang. Ketika kecelakaan mobil hampir terjadi, Rita mencoba memperingatkan ibunya. Namun tetap saja kecelakaan terjadi dengan cara yang berbeda. Rita mati lagi, lalu hidup lagi. Lama-kelamaan Rita mulai mengerti bahwa kematian justru membuatnya kembali ke awal hari. Ia mulai memanfaatkan hal itu untuk belajar. Suatu hari ketika meteor jatuh dan monster mulai muncul, Rita mencoba melawan. Awalnya ia hanya menggunakan benda seadanya. Tapi tentu saja hasilnya buruk. Rita mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Lama-kelamaan Rita mulai seperti pemain game yang sedang naik level. Ia mulai belajar menggunakan senjata. Suatu hari ia menemukan sebuah kapak besar di gudang alat. Kapak itu sangat berat. Pada awalnya Rita hampir tidak bisa mengangkatnya. Tetapi karena hari terus berulang, ia berlatih terus. Mati, hidup lagi, latihan lagi, mati lagi, hidup lagi. Lama-kelamaan Rita menjadi sangat mahir menggunakan kapak. Gerakannya semakin cepat, ayunannya semakin kuat. Ia mulai berhasil membunuh beberapa monster kecil. Tetapi monster Darol masih terlalu kuat. Dalam salah satu putaran waktu, Rita bertemu seorang pemuda bernama Keiji. Keiji diperankan oleh aktor Kento Yamazaki. Keiji adalah pemuda jenius yang pemalu tapi sangat pintar dalam teknologi. Keiji ternyata juga mengetahui tentang monster yang datang dari luar angkasa. Ia sedang membuat pakaian tempur khusus untuk melawan monster. Pakaian itu seperti armor ringan yang bisa meningkatkan kekuatan tubuh manusia. Rita akhirnya menceritakan rahasia lingkaran waktu kepada Keiji. Awalnya Keiji tidak percaya, tetapi setelah melihat Rita mengetahui kejadian masa depan secara detail, ia mulai percaya. Mereka akhirnya bekerja sama. Keiji membuatkan Rita pakaian tempur. Rita terus melatih kemampuan bertarungnya setiap kali waktu diulang. Setiap kematian membuat Rita semakin kuat dan semakin pintar. Lama-kelamaan mereka menemukan bahwa Darol sebenarnya adalah pusat kendali dari semua monster. Jika Darol dihancurkan, semua monster akan mati. Tetapi masalahnya Darol selalu berada di tengah kawanan monster. Untuk mendekatinya sangat sulit. Dalam beberapa putaran waktu Rita dan Keiji mencoba berbagai strategi. Kadang mereka gagal, kadang mereka mati dengan cara yang cukup konyol. Bahkan ada satu momen lucu ketika Rita terpeleset kulit pisang saat berlari membawa kapak. Tentu saja monster langsung mengejarnya. Keiji hanya bisa berteriak dari jauh. Rita lari, tetapi Rita sudah keburu diserang monster. Mati lagi, hidup lagi. Meskipun begitu, pengalaman terus membuat mereka semakin kuat. Akhirnya mereka menemukan strategi terbaik. Keiji membuat bom energi kecil. Sementara Rita menggunakan kapak besarnya untuk membuka jalan menuju Darol. Pada pertempuran terakhir, Rita berlari menembus kawanan monster. Kapaknya berputar seperti baling-baling. Monster satu persatu jatuh. Keiji mendukung dari belakang dengan senjata listrik. Akhirnya Rita berhasil mencapai Darol. Monster raksasa itu membuka tubuhnya seperti bunga besar. Tentakelnya menyerang Rita dari segala arah. Pertarungan berlangsung sangat brutal. Rita hampir kalah beberapa kali. Namun pengalaman dari ratusan kematian membuatnya tahu semua pola serangan. Dengan satu ayunan kapak yang sangat kuat, Rita berhasil menghancurkan inti tubuh Darol. Monster raksasa itu mengeluarkan cahaya besar. Kemudian seluruh tubuhnya meledak. Semua monster yang ada di kota langsung berhenti bergerak dan hancur menjadi debu. Langit kembali cerah. Untuk pertama kalinya lingkaran waktu berhenti. Rita tidak mati. Ia tidak kembali ke awal hari. Ia akhirnya benar-benar selamat. Rita dan Keiji berdiri di tengah kota yang rusak. Mereka saling menatap dengan wajah lelah tapi bahagia. Pertarungan panjang mereka akhirnya selesai. Film ini berakhir dengan pesan bahwa pengalaman dan keberanian bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kesimpulan dari film All You Need Is Skill adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir, setiap kegagalan justru bisa menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik. Film ini juga menunjukkan bahwa kerja sama dan keberanian bisa mengalahkan ancaman sebesar apapun. Itulah rangkuman cerita film All You Need Is Skill yang sangat seru dan penuh aksi ini. Jika kamu suka cerita film seperti ini jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke yang lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita dari channel Film Cerita Seru. Salam kepada semua pemirsa dimanapun kamu berada, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa lagi di cerita film menarik lainnya.
Salam dari channel Film Cerita Seru.